Reformatif, Fenomenal. Sederhana ya, belusukan. bagus, kalem, Menuju kotak-kotak, belusukan. tegas, tegas, Berani. Kontroversial gitu, tegas. paham. Handsome. Macan. Kita bicara soal rekam jejak, bagaimana perjalanan masa lalu. Apakah itu menjadi kriteria yang penting atau tidak ketika kemudian Anda memutuskan untuk mendukung Prabowo? Seberapa itu penting? Bagi P3 itu adalah yang paling penting kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo ini punya gagasan-gagasan besar. Pemimpin itu tidak cukup dia pergi ke sana kemari. Ya kan? Soekarno punya gagasan dan ide-ide besar. Bung Hatta punya gagasan dan ide-ide besar. Muhammad Nasir punya gagasan dan ide-ide besar. Pemimpin dunia itu punya gagasan dan ide-ide besar. Kalau kita lihat Ahmadinejad punya gagasan dan ide-ide besar. Putin punya gagasan dan ide besar. Bagaimana menegakkan negara dan kedaulatan negara. Dan itu kami melihat bahwa ada pada Prabowo. Kita lihat visi dan misinya. Tegas ingin menjaga harkat dan martabat dan kedaulatan. Baik kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ya kan, kedaulatan lain nih. Jadi itu menjadi jauh lebih penting dibandingkan pertanyaan dan keraguan orang terhadap rekam jejak perjalanan HAM dan sebagainya. Itu jauh lebih penting. Menurut Anda, gagasan-gagasan tadi dimiliki juga tidak oleh Jokowi? Semua penting. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Nah, kenapa? Contohnya misalnya begini. Di Solo, Jokowi pemilihan pertama. Pemilihan kedua dia di Solo, dia dipilih 90% rakyat Solo. 90% lebih rakyat Solo. Artinya rakyat melihat hasil karyanya. Nah, Prabowo apa karyanya? Yang saya tahu misalnya, ya nanti saya bilang karya-karya yang kembali lagi pada pelanggaran-pelanggaran, ada yang marah. Kan seperti itu. Tapi karya dia membangun satu kota. Apa? Karya Jokowi sudah teruji, dia bangun Solo. Dia pindah ke Jakarta, terpilih. Dia lakukan beberapa kerja besar. Contohnya misalnya, kemarin ketika Jokowi belum menjadi gubernur, Jakarta sangat macet. Saat sekarang masih macet, Bang Adian. Tingkat kemacetan sudah berubah dari 12 km per jam jadi 19 km per jam. Artinya ada perubahan. Maksud saya kita bicara berdasarkan data. Jangan berdasarkan emosi. Memang ciri-ciri orang mau kalah emosi, tidak apa-apa. Baik. Saya akan potong di situ karena saya ingin lempar ke Bang Ahmad Yani. Kalau tadi dikatakan Jokowi sudah membuktikan karena membangun kota. Apa pembuktian dari Prabowo? Saya kira jelas trik record Pak Prabowo dan ya, memang belum pernah memegang jabatan yang bersifat sipil seperti itu. Dalam kemiliteran jelas bagaimana membangun sebuah institusi militer dan gagasan-gagasan dia pada waktu dia masih di dinas kemiliteran. Nah, tapi saya ingin... Adakah yang bisa spesifik disebut apa yang tadi sudah disebutkan pada waktu dia bagaimana menghidupkan lahan-lahan tidur kita yang tidak bermanfaat itu pada waktu dia mungkin dia bangkitkan itu menjadi pada akhirnya dia berhenti dipecat. Ingat, Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Nah, itu kan jadi alat ukur kita. Bagaimana? Ya, saya kira itu proses mekanisme yang ada. Proses mekanisme ada, kita mau tanya seperti ini. Tak kala terjadi penembakan, ya kan kemarin di Gerobokan kemarin itu yang dilakukan oleh oknum-oknum Kopassus, apakah diminta pertanggungjawaban kepada Densus seperti itu? Dia sudah melakukan, itulah jiwa besarnya Pak Prabowo, dia mengambil tanggung jawab itu dalam konteks dia sebagai komandan. Tapi kan dia belum ada fakta hukum. Itu kelebihan, dia belum ada fakta hukum yang ada yang menyatakan hari ini fakta hukum, keputusan hukum menyatakan Pak Prabowo terlibat seperti itu. Bung Adian? Loh, pemecatan itu sebuah fakta hukum dalam proses pengadilan tinggi militer. Kan jelas. Nah, kita bandingkanlah satu sisi gini. Orang bilang Jokowi tinggalkan Jakarta, tidak pernah Jokowi ingin tinggalkan Jakarta. Dia ingin tetap menjaga, membangun Jakarta, tidak dari balai kota, tapi dari istana negara.
Nah, artinya bahwa prestasi-prestasi itu tidak bisa dipungkiri. Kalau dikatakan Solo pembangunan, kita nggak melihat juga bahwa Bukan, nanti Solo. kan begini. Tadi kan saya ingin menyatakan, katakan ada prestasi. Saya tidak melihat bahwa pembangunan Solo itu betul-betul besar. Tingkat dari PAD, tingkat APBD semakin menurun kalau kita melacak struktur data statistik. Kalau kita mau lihat Jakarta, apa yang dilakukan, janji-janji apa yang sudah ditepati hari ini, ya kan? Banjir masih terjadi di mana? Kemacetan semakin macet hari ini, ya kan? Kalau dulu kemacetan itu menurut saya semakin macet. Orang yang tidak Tadi punya datanya 19 km. orang yang tidak Bedanya, punya akal sehat saja Pak yang Ahmad Yani mengatakan pakai Jakarta tidak perasaan, macet seperti saya ini. pakai data. Jadi orang yang tidak berakal sehat saja Ya, yang Anda- menyatakan Jakarta tidak macet pada hari ini. Anda pakai perasaan, saya pakai data. Loh, Itu saya bedanya pakai kita. data juga. Mana datanya? Angka-angkanya mana? Bukan gini loh. Jangan Anda mengkritik tanpa data. Yang akan jadi persoalan bagi saya begini. Ketika Prabowo menang nanti, dia menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata darat, laut dan udara. Lalu dia akan melantik sekian banyak jenderal. Repotnya yang jenderal-jenderal dilantik itu dilantik oleh tentara yang pernah dipecat. Nah ini akan jadi persoalan berikutnya. Dan itu harus dijawab oleh Anda. Bagaimana? Saya kira kita bicara masa lalu, ya kan? Tapi Betul. bahwa itu, kalau tadi analoginya itu, melantik, orang yang melantik itu dia problem tidak? Tidak problem. Tidak Ya, problem. Kenapa ada tidak problem? Tidak problem. Itu ada proses yang lalu yang sudah dia lalui. Ada proses yang sekarang. Sekarang ini bagaimana yang kita butuhkan itu pemimpin punya gagasan besar, pemimpin punya ide-ide besar, dia mampu. Tapi bukan pemimpin hanya cukup dengan pencitraan. Lo orang ketemu rakyat kok pencitraan itu naik kuda, itu pencitraan. Ketemu rakyat naik helikopter, itu pencitraan. Lo kalau dia pakai kemeja apa adanya, sepatu apa adanya, itu keberpihakan bukan pencitraan. Keberpihakan pada rakyat yang dia tahu sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Terus Prabowo apa apa prestasinya? Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, Oke. bukan batalion. Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil. Oke, mungkin beberapa karya dia di pemerintahan bagus, walaupun berakhir buruk dalam pemecatan. Nah, lalu karya dia bagi rakyat sipil apa? Memangnya sama? Memberikan perintah dan instruksi pada prajurit dan memberikan perintah dan instruksi pada rakyat sipil beda. Nah, dia belum pernah memimpin institusi sipil seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Lalu apa harapan kita? Oleh karena itu beri kesempatan dia untuk memimpin kali ini. Ya kan? Dengan gagasan-gagasannya. Maksudnya buat uji coba. Loh, bukan maupun gagasan, tidaknya. bukan dia memberikan gagasan, ya kan? Dia bagaimana ingin membangun yang namanya kedaulatan di bidang pangan. Bagaimana? Dia bahkan mau membangun dengan kedaulatan energi, itu ide dan gagasannya Prabowo, tidak ide yang berdasarkan masukan di berbagai macam. Dia diskusikan bagaimana proses penegakan hukum, itu genuine ide. Loh, bagaimana Pemimpin bicara besar itu dengan ide dan gagasan Gini. besar.